Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan saya, nama Wahyudin dari Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Ma'arif Darul Fikri. Pada kesempatan ini saya mengulas tentang korupsi sebagai tugas kuliah mata kuliah pendidikan anti korupsi yang diampu oleh Ibu Nur Jaina. Baik, langsung saja. Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, dari kata-kata corrumper atau corruptio atau corruptus yang bermakna menghancurkan. Kalau dalam bahasa Inggris destroyer. Sedangkan secara terminologi, korupsi artinya menerima uang sogok atau menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara. Atau dalam pengertian lain, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dan ada lagi terma yang ketiga adalah korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain atau menghancurkan suatu negara. Orang yang melakukan korupsi disebut dengan koruptor. Saya lebih cenderung kepada definisi yang ketiga, di mana korupsi adalah segala bentuk penyelewengan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak, dalam hal ini negara, dan menjadi istilahnya momok yang sangat mengerikan, yang perlu diwaspadai. Di sini ada definisi korupsi menurut beberapa ahli, di antaranya adalah David M. Chalmers. Dia berpendapat tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi, financial manipulation and decision injurious to the economy are often labeled corrupt. Sedangkan menurut yang lain, di sini J.J. Centuria mengartikan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk kepentingan pribadi, the misuse of public power for private profit. Berikutnya dari Syed Hussein Alatas mendefinisikan korupsi adalah tindakan yang meliputi pemerasan, penyuapan, dan nepotisme. Jadi di sini suatu tindakan adanya suatu penyuapan atau pemerasan dan hubungan kekeluargaan. Di sini lebih cenderung kepada di sini triggernya, semacam triggernya lah, atau semacam pemicunya, adanya pemerasan atau apa gitu. Sedangkan menurut Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kekuasaan yang dipercaya atas kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, baik sebagai pribadi anggota, maksud saya baik sebagai pribadi atau anggota keluarga maupun kerabat dekat lainnya. Jadi di sini dijelaskan teori perilaku korupsi, diantaranya salah satunya adalah teori Means and Scheme yang dicetuskan oleh Robert Merton, yang menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibat oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Jadi menurut Robert Merton, ada trigger, ada pemicu. Pemicunya salah satunya adalah masyarakat sekitar. Jadi apabila masyarakat itu pola hidupnya hegemoni atau gaya hidup mewah, gaya hidup konsumtif, sehingga yang tidak mempunyai pendapatan yang cukup, dia kalau ada kesempatan untuk melakukan korupsi, didefinisikan dia akan melakukan korupsi gitu, untuk memenuhi atau menstandarkan atau mensejajarkan dengan
masyarakat yang pola hidupnya hegemoni, pola hidup yang mewah, sedangkan pendapatan berkurang. Kalau ada kesempatan, dia akan melakukannya. Nah, itu. Jadi di antara menurut Robert Merton, di antara pemicu triggernya adalah masyarakat yang gaya hidupnya hegemoni atau gaya hidup mewah. Berikutnya, teori solidaritas sosial. Di sini dijelaskan teori lain yang menjabarkan terjadi korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim yang hidup pada masa 1858 sampai 1917. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya, hampir sama seperti yang di atas. Jadi masyarakat menjadi trigger, menjadi pemicu untuk suatu pribadi yang adem-adem saja kalau di situ ada suatu pola hidup yang konsumtif atau pola hidup yang hegemoni, pola hidup yang mewah, otomatis karena terus-terusan disuguhkan dengan pola-pola hidup yang demikian, maka dia akan berusaha untuk mensejajarkan dengan masyarakat yang lainnya. Jadi bagaimana usaha dia untuk mencapai suatu tatanan atau kesejajaran dengan cara-cara instan. Ya, salah satunya adalah dengan korupsi. Teori korupsi berikutnya adalah teori. Teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik dihadirkan oleh Jack Boulogne. Boulogne hidup pada masa 2006 yang dikenal dengan teori GOT. Ilustrasi GOT teori terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi greed, keserakahan, opportunities atau kesempatan, needs, kebutuhan, dan export atau pengungkapan. Jadi di sini korupsi atau terjadi kecurangan itu bila bersatunya antara keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Jadi di sini ada suatu faktor eksternal maupun faktor internal. Eksternalnya yaitu masyarakat. Jadi adanya suatu kesempatan untuk melakukan korupsi, ibarat kata Bang Napi, kejahatan tidak selamanya tidak akan terjadi kalau tidak ada kesempatan. Jadi di sini ada kesempatan. Saya maaf ya mengutip Bang Napi. Kejahatan tidak akan terlaksana jika tidak ada kesempatan. Oke, berikutnya adalah faktor-faktor penyebab korupsi. Di antaranya adalah faktor internal. 1. Aspek perilaku individu. Sifat tamak manusia. Jadi kalau manusia sudah mempunyai sifat tamak, sifat serakah, dia akan cenderung melakukan korupsi. Artinya di mana ada kesempatan, di mana ada itu, dia akan berusaha mengeruk sebanyak-banyaknya untuk kekayaan dia sendiri, sehingga tidak memikirkan bagaimana orang yang kalau di korupsi ini orang lain dapat dampak yang sangat besar yang berupa kemiskinan. Yang kedua adalah moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Nah, di sini timbul tidak adanya keimanan yang benar-benar kafah, artinya keimanan yang tidak sempurna. Jadi mungkin dia berpendapat bahwa segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan uang, dan uang adalah raja segala-galanya. Nah, yang ketiga adalah gaya hidup konsumtif yang hegemoni, yang hidup mewah. Ini dapat memicu jadi trigger salah satunya untuk melakukan suatu tindakan korupsi. Yang berikutnya adalah tidak mau bekerja keras. Di sini sifat malas tapi ingin menghayal, ingin dapat mensejajarkan dengan fasilitas-fasilitas yang mewah. Kalau dia ada kesempatan, dia akan melakukan korupsi. Yang kedua adalah aspek sosial. Aspek sosial di sini
ini bagaimana masyarakat itu bersifat konsumtif atau bersifat hemat. Nah, di sini ada aspek sosial yang dimana lingkungannya itu ada yang sederhana atau yang bergaya hidup mewah. Berikutnya adalah faktor eksternal, artinya faktor yang dari luar. Satu, aspek sifat masyarakat terhadap korupsi. Adanya suatu korupsi di masyarakat karena sudah lama menjalar, jadi cuek-cuek aja. Malah ada dogma yang hampir nyeleneh, di mana ada dogma yang begini Kak, kurang lebihnya. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah, itu dogma yang salah. Itu untuk pelayan-pelayan publik seharusnya jangan begitu, seharusnya dibalik dogmanya. Kenapa harus susah kalau ada yang dipermudah gitu. Yang kedua, aspek ekonomi. Karena ya ekonomi yang kadang-kadang ingin pola hidupnya yang konsumtif atau apa gitu, ekonomi yang itu, sedangkan pendapatannya berkurang. Kalau ada kesempatan, misalnya dipercayakan sebagai bendahara, dia akan melakukan korupsi karena ya gitu. Yang ketiga adalah aspek politik. Jadi sebagai faktor eksternal pendukung atau trigger daripada korupsi, salah satunya adalah aspek politik, karena orang-orang yang di dalam politik itu cenderung dengan yang namanya dana-dana atau istilahnya kos-kos atau biaya-biaya yang diperuntukkan sebenarnya untuk konstituennya dapat disalahgunakan untuk pribadi. Yang keempat adalah aspek organisasi. Nah, sama ini dengan politik. Demikian saja untuk dampak korupsi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.